Masuklah kami ke lorong tersebut, Bang. Masuklah ke lorong tersebut. Itu emang gua. Pak Nono bilang seperti itu sama Kang Yuyu tuh, bila mana ada yang cocok silakan kamu pilih, itu adalah rezeki kamu. Ternyata yang lewat itu adalah ular. Pas saya sekitar jam 1 malam ya istilah kita mah jam 1 malam, padahal kan jam 1 pagi ya Bang ya. Kita itu pingin pipis gitu ya ke kamar mandi gitu. Terdengar suara obrolan sama seperti yang manja-manjaan gitu Bang. Seperti gimana lah layaknya, mohon maaf ya, hubungan ini HB gitu. Mendengar suara itu dan saya intip dari lubang kunci, ternyata apa coba? Lagi dililit ular Bang. Hah? Dililit ular. Kang, berarti hasil dari perjanjian antara Kang Yuyu almarhum dengan bisa dibilang jin atau siluman ya? Iya. Setuju gak ya? Jin atau siluman lah ya? Iya. Itu kan gagal ya? Gagal. Ya. Nah itu harta-harta yang udah terbangun, terkumpul itu hilangkah atau masih ada? Oh, yang saya tahu waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue Jon Arya di Titik Koma. Dan seperti malam biasanya gue udah mengundang narasumber yang punya kejadian menarik untuk dikisahkan. Kali ini narasumber gue berasal dari Jawa Barat, dimana narasumber gue ini akan menceritakan kejadian semasa dulu pernah, ya langsung aja lah kita kenalan sama Kang Asrai. Kang Asrai Kang ya? ya betul. Assalamualaikum Kang Asrai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Asrai? Alhamdulillah sehat. Oke, Kang Asrai, ini kejadiannya inget gak tahun berapa? Kalau kejadian mentoknya itu sekitar tahun 97. 97. 97. Lokasinya di Lokasinya di daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, Kang Asrai. Barat, nah. Sebelum cerita nih Kang Dan salah satu kota di Jawa Barat gitu. Oke, di Jawa Barat. Kang Asrai, sebelum cerita nih Kang Asrai, kita ngobrol-ngobrol sedikit Kang Asrai ya. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang ya usaha di kuliner. Kuliner. Buka apa nih, warkop kah, resto atau apa? Kebetulan saya masih jalan di kafe. Di kafe. Oh, ada tempat nongkrong gitu ya? Ada tempat anak muda, ibu-ibu, Campur aduk. campur aduk, live musiknya juga ada. Oh, ada live musiknya? Ada. Di daerah mana Kang? Daerah Bogor Selatan. Bogor Selatan. Bogor Selatan. Apa tuh nama jalannya? Jalannya Bogor Nirwana Residen. Nirwana Residen. Betul. Oke nih buat teman-teman yang sekitaran Bogor yang mau santai ke tempatnya Kang Asrai, bisa langsung ke Nirwana Residen ya Kang. Betul. Oke. Kang, ini ceritanya tahun 97-an ya Kang? 97. Kalau boleh dikasih kisi-kisi sedikit nih Kang, tentang apa sih? Ini sebenarnya tentang perjanjian gaib. Perjanjian Perjanjian gaib yang imbas ke nyawa gitu. Perjanjian gaib yang dampaknya ke nyawa gitu. Wow, ini penasaran nih Kang saya. Ya. Perjanjian gaib. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama kisahnya, sebelum kita masuk ke cerita fullnya, gue mau ngajak kalian yang punya cerita menyeramkan, kalau mau jadi narasumber atau mau berbagi cerita sama kita nih, jangan di skip sendiri lah, main aja ke sini. Bisa langsung aja DM ke Instagram pribadinya gue atau Instagramnya Titik Koma. Jadi kalau udah penasaran langsung aja kali ya. Kang, siap Kang ya? Boleh siap. Oke, kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Kang, gimana Kang cerita lengkapnya Kang? Itu berawal dari kejadian di tahun 94 lah. Waktu itu saya masih
baru keluar dari SMA. Oke. Itu tetangga saya, boleh saya samarkan namanya? Boleh. Saya samarkan namanya Kang Yuyu. Beliau itu adalah seorang pengusaha yang tajir di zamannya gitu ya, di era di era 90-an gitu waktu itu. Beliau punya usaha kelontongan, bengkel motor gitulah, boleh dibilang wow gitulah di saat itu ya gitu. Nah, yang namanya usaha kan turun naik ya Bang ya, gitu. Betul. Ya, turun naik gitu ya. Nah, entah beberapa bulan ke belakang ini beliau itu sering main ke rumah dan ngobrol dengan orang tua saya gitu terkait usahanya beliau itu mengalami ke apa istilahnya penurunan gitu ya, penurunan. Ya sambil nonton TV lah, sambil ngopi kan habis isya, habis maghrib gitu ya, ngobrol. Karena kebetulan rumah kami itu sama rumah beliau itu tidak jauh, tidak terlalu jauh, cuman terhalang beberapa rumah gitu ya. Begitupun istilahnya ruko yang dijadikan tempat usahanya beliau juga tidak terlalu jauh dari tempat di mana orang tua kami berjualan gitu ya. Tetangga gitu ya. Jadi kami itu saya itu setelah pulang sekolah sering mampir gitu. Maksudnya sering mampir tuh sering lewat ke situ dan boleh dibilang saat-saat seusia saya waktu itu kisaran 20 tahunan lah, boleh dibilang mengamati usahanya beliau itu seakan-akan wah gitu ya. Nah inilah mungkin yang akan saya tiru, sosok seperti inilah seorang pengusaha gitu ya. Nah cuman belakangan ini sering curhat ke orang tua saya terkait usahanya yang menurun gitu ya. Bahkan dengar-dengar kabar Kang Yoyo itu istrinya pergi gitu. Jadi seakan-akan Kang Yoyo itu ditinggal sama istrinya gitu. Nah, karena mungkin ya dampak dari usahanya yang menurun pada saat itu. Yang awalnya mah emang usahanya boleh dibilang melejit lah ya waktu itu. Nah, seiring waktu berjalan saya tidak tahu menau lah ya, istilahnya tidak tahu apa istilahnya Kang Yuyu bahwa usahanya dalam seperti itu. Saya tidak ambil pusing lah ya. Mungkin waktu itu saya kan masih labil ya, usia masih dibilang remaja gitu ya. Nah, tiba-tiba Kang Yuyu itu ngajak ke saya, minta diantar ke, boleh dibilang ustadz lah kata beliau itu saat itu. Tujuannya hanya sekedar ingin cari tahu ataupun ingin mencari solusi untuk keberlangsungan usahanya saat itu. Karena mengalami usahanya beliau itu terpuruk. Dalam obrolan itu sama sekali tidak menyinggung perihal Kang Yuyu ingin melakukan hal yang di luar nalar. Sama sekali tidak. Dan yang saya tahu mengantar itu saya hanya sebatas mengantar waktu itu. Tibalah waktu yang ditentukan, waktu itu sekitar hari Senin, kalau tidak salah hari Senin, kita janjian sama Kang Yuyu untuk pergi ke salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Kami pergi pagi sekitar jam 8 pagi waktu itu. Perjalanan kurang lebih 3 jam dari kampung kami ke kota tersebut, kurang lebih 3 jam. Dalam perjalanan kami tidak membahas apa-apa, yang tujuannya hanya kami pergi ke rumah yang dituju tersebut. Tibalah kami saat itu sekitar jam 1 ya, di jalan kita kan tidak langsung menuju ke situ, istirahat dulu, ngopi dulu, ngerokok dulu lah mungkin ya. Jadi tibalah di situ sekitar jam 1-an. Ya. Kita langsung ke rumahnya. Biasa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata yang punya rumahnya. Datanglah seorang bapak-bapak gitu ya, sekitar usia 50-an lah waktu itu, 50-an. Cuman dalam segi penampilannya saya juga herannya ketika saya diobrolin sama Kang Yuyu mau ke situ itu bertemu sama ustadz ataupun istilahnya orang pintar untuk cari solusi, kok datang ke boleh dibilang
seperti dukun penampilannya gitu. Saya pastikan itu adalah dukun gitu ya, karena beda penampilannya seperti itu gitu ya. Nah, singkat kata beliau ngobrol berdua sama, boleh saya sebut namanya Panana ya, Panono, Panana, kalau nggak salah Panono. Saya sebut Panono aja. Nah, beliau ngobrol berdua sama Kang Yuyu, ngobrol. Apa yang diobrolin saya sama sekali tidak tahu. Apa yang diobrolin saya tidak tahu, walaupun saya hanya istilahnya duduk. Soalnya waktu itu saya duduk di tengah rumahnya dan Kang Yuyu dibawa ke kamar oleh Panono. Nah, yang diobrolin saya sama sekali tidak tahu. Tidak lama kemudian, kurang lebih sekitar 15 menitan, beliau balik lagi, datang dan mengajak kami bertiga untuk pergi ke salah satu gunung gitu. Kata Bah Nono itu, kita jalan kaki saja katanya, karena motor tidak masuk, tidak bisa masuk karena jalannya ke galangan, tahu nggak istilahnya? Semak kali ya? Iya, kayak semak ataupun jalan-jalan petak gitu ya gitu. Nah, kita berjalan bertiga, saya, Kang Yuyu sama Bah Nono gitu tersebut. Kita berjalan bertiga. Kurang lebih setengah jam kami sampai ke tempat tersebut, dan tempat tersebut diantaranya terdapat makam-makam tua, Bang. Makam-makam tua, tapi tidak tahu makam itu, tidak ada tulisan di nisannya, itu tidak ada tulisan nama ataupun, cuman yang saya tahu itu berjejer makam-makam tua gitu ya. Dan semak-semaknya tuh pada tinggi lah, pada ilalangnya tinggi gitu ya waktu itu. Dan tibalah di tempat itu tuh ada sebuah lubang yang diapit sama dua pohon. Jadi pohon kiri kanan itu tengah-tengah ada lubang gitu ya. Lubangnya pun hanya cukup untuk satu orang lah gitu. Dan pohonnya itu sangat besar lah gitu, mungkin udah puluhan tahun gitu ya. Nah, kami di situ suruh duduk berdua dan bertiga sama Pak Nono tersebut. Kami duduk di belakang beliau gitu, di belakang Pak Nono. Kak saya di sini Kang Yuyu, dan di depannya Pak Nono gitu. Nah, apa yang dibaca Pak Nono saya sama sekali tidak tahu gitu. Cuman yang saya tahu hanya beliau bakar kemenyan, dan ketika bakar kemenyan dia bilang sama kami berdua, tolong kalau misalkan saya tepuk, kalian berdua pejamkan mata. Dan bila mana ditepuk lagi, tolong kalian buka mata. Setelah itu ya kami pahamlah apa yang dimaksud beliau gitu. Nah, kami pejamkan mata. Setelah ditepuk pertama oleh Mbak Nono, tidak lama kemudian, kurang lebih 20 menit, kami ditepuk lagi, dibukalah mata kami gitu. Kami berdua sama Kang Yu itu buka mata gitu. Nah, lepas itu ayo kita jalan gitu. Masuklah kami ke lorong tersebut, Bang. Masuklah ke lorong tersebut. Itu emang gua gitu. Gua cuman hanya tingginya itulah sama kepala itu jarak 1 jengkal lah sama dinding guanya itu. Jarak 1 jengkal. Kami masuk bertiga. Selang beberapa langkah kami disuruh berhenti gitu, disuruh berhenti lagi. Dan setelah kami berhenti, tolong kalian jangan banyak bicara, jangan banyak yang ditanyakan. Nah, sekarang sudah masuk ke ruangan, kata beliau gitu. Nah, setelah itu nanti di sini kita meminta lagi kepada yang di sini untuk dibukakan pintu bisa masuk ke dalam, kata Bah Nono itu. Kami disuruh duduk, ya kami duduklah berdua gitu, berduduklah berdua sama Kang Yuyu. Sebelah kanan saya, di sebelah kiri Kang Yuyu. Nah, sama Bah Nono itu bakar kemenyan lagi. Mantra apa yang diucapkan Pak Nono saya sama sekali tidak tahu. Cuman dalam hati saya waktu itu rasa takut. Utamanya yang saya takutkannya itu, saya takut ada ular, kalajengking, istilahnya binatang-binatang yang ada dalam yang ada dalam gua tersebut gitu, semacam kalajengking apa semacam seperti itu. Nah, tidak lama kemudian Mbah Nono untuk membuka mata kami, suruh buka mata gitu.
Dan anehnya Kang Yuyu tersebut, ketika kami udah berdua buka mata, Kang Yuyu itu saya pandang itu walaupun hanya apa istilahnya pandangan kami itu tidak begitu terang karena dalam gua gitu, hanya dicahayai oleh istilahnya penerangan yang apa alat senter biasa gitu, tidak terlalu jelas gitu. Cuman Kang Yuyu itu kelihatan seperti masuk ke ruangan yang benar-benar takjub gitu, seperti masuk ke sebuah ruangan gimana lah ya, seperti abang itu masuk ke sebuah ruangan yang benar-benar ruangan tersebut baik pemandangannya ataupun suasananya itu benar-benar menakjubkan gitu. Ekspresinya tuh ya? Ekspresinya saya lihat gitu, saya lihat walaupun hanya sebatas istilahnya remang-remang gitu, karena kondisi pencahayaan di dalam gua itu tidak terang gitu ya. Nah, lepas itu tidak lama kemudian muncullah sosok tua di depan kami itu, karena gua itu waktu itu terhalang beberapa sekat ya, sekat-sekat. Tiba-tiba muncullah bapak tua, dari mana arahnya saya tidak apa, dari mana datangnya saya tidak tahu. Yang saya tahu beliau muncul dari sebelah dari depan sebelah kanan kami gitu ya, dari sekatan itu. Dan apa yang dibicarakan sama Mbah Kuncen atau Pak Nono, saya tidak tahu, karena waktu itu Pak Nono langsung menyamperin si sosok tua itu, ngobrol-ngobrol. Setelah itu Pak Nono balik lagi ke kami. Nah, tiba-tiba Pak Nono bilang, nanti katanya Kang bilang sama Kang Yuyu tersebut, bila mana ada yang cocok kamu pilih. Nah, Pak Nono bilang seperti itu sama Kang Yuyu tuh, bila mana ada yang cocok silahkan kamu pilih, itu adalah rezeki kamu. Di situ saya benar-benar hati itu, wah ini saya udah menuju sesuatu yang tidak benar, tidak beres gitu. Dalam hati saya udah punya perasaan tidak benar gitu, tidak jelas waktu itu. Nah, dalam hati saya itu berkecamuk ya, aduh takut ada ular, takut ada kalajengking, dan antara hati saya itu perang antara sesuatu yang salah dan sesuatu yang kebenaran, itu perang itu dalam hati saya. Belum saja saya istilahnya tuntas takut ada ular, tiba-tiba datanglah sosok ular. Itu sosok ular itu di depan kami bertiga, kan waktu itu kami bertiga itu Mbah Nono di depan berdua sama Kang Yuyu, saya di belakang. Nah, maksudnya Mbah Nono itu suruh milih ke Kang Yuyu yang lewat. Ternyata yang lewat itu adalah ular. Dan ularnya itu ada 3 bang. Yang pertama ularnya itu berwarna hijau, yang kedua ularnya itu berwarna kuning, dan yang ketiga berwarna coklat. Semua ular itu ketika melintas balik lagi, datang yang kedua melintas balik lagi ke lorong itu, dan yang ketiga juga sama seperti itu. Nah, setelah itu saya benar-benar ketakutan saya waktu itu benar-benar, wah gimana rasa takut saya itu benar-benar. Seumur hidup saya baru melihat jenis ular, ya kurang lebih ukurannya samalah seperti kaki saya gitu, seperti sepaha lah. Cuman kalau ular kan dari dari kepala ke ujung itu ke ekor ya mengecil ya. Kalau ini enggak bang. Jadi dari ujung kepala sampai ujung buntut ekor itu sama bentuknya tuh. Tapi panjang. Ya sekitar lah panjangnya 2 kaki saya lah panjangnya itu. Wah di situ saya hampir benar-benar takutnya saya itu waktu itu benar-benar takut. Nah, setelah itu ngobrol-ngobrol sama Pak Tua itu, saya tidak tahu apa yang diobrolin si Mbah Nono sama Pak Tua itu, saya sama sekali tidak tahu. Nah, lepas itu kami berdua mungkin ya si Mbah Nono itu udah pamitan ke si Pak Tua itu. Ya kami, ayo kita pulang lagi katanya. Nggak lama kemudian kami berjalan, dan ritual yang tadi dilakukan juga sama dilakukan. Kita duduk lagi gitu di situ. Setelah beres bakar kemenyan, kita balik ke lubang ke
Keluar. pintu gua yang tadi. Nah setelah tiba di pintu gua yang tadi, kami Banono gitu ya, bakar lagi kemenyan, dan udah beres itu kami pulang. Pulanglah. Dalam perjalanan pulang, karena kami jalan kaki lah waktu itu, sekitar jam 5-an, jam 5 sore kami jalan kaki ke rumah Banono. Sesampainya di rumah Banono, apa yang diobrolin antara Banono sama Kang Yuyu saya sama sekali tidak tahu. Beliau bertanya sama saya seperti ini, yang cantik yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Jangankan saya ditanya yang cantik gitu ya, lihat sosok wanita juga saya tidak melihat. Tapi anehnya gitu ya, Kang Yuyu bisa bertanya seperti itu, yang cantik yang mana? Bahkan beliau dalam perjalanan dari rumahnya Banono, Bah Kuncen lah katakanlah, sampai ke kampung saya, itu selama dalam perjalanan kurang lebih 2 jam, lebih hampir 3 jam, sambil istirahat. Yang diobrolin itu bahwa si Kang Yuyu itu masuk ke salah satu tempat, katakanlah rumah yang benar-benar mewah. Kata Kang Yuyu itu, masuk ke rumah yang benar-benar mewah katanya. Dan di situ ada sosok perempuan 3. Itu adalah cucunya si bapak. Kata Kang Yuyu. Saya waktu itu sudah di luar nalar, sudah di luar logika gitu ya. Sudah di luar akal sehat saya diam waktu itu. Sama sekali saya no komen. Cuman dalam hati saya ini bahwa udah benar-benar istilahnya ini salah langkah gitu. Saya pastikan itu adalah salah langkah. Apapun saya mau ngomong seperti apa, karena waktu itu saya masih boleh dibilang masih kecil ya gitu. Mau saya ngobrol gimana, mau istilahnya saya larang seperti apa gimana gitu kan, nggak enak gitu ya. Tibalah kami di di rumah masing-masing. Dalam waktu itu di rumahnya Kang Yuyu, karena saya jujur mampir aja ke rumah Kang Yuyu. Dan setelah mampir di rumah Kang Yuyu, kami ngopi dulu, ngerokok dulu, makan dulu di rumah Kang Yuyu. Nah, cuman Kang Yuyu minta lagi sama saya untuk diantar lagi ke situ di hari Kamis. Nah, kebetulan kan hari itu hari Senin kan, saya berangkat. Nah, Kang Yuyu bilang tolong antar hari Kamis katanya. Nah, ada waktu itu hari Selasa, hari Rabu kita Kamis jalan katanya ke sana. Aduh, saya bilang, dalam hati saya tuh bingung ya, saya mau menolak gimana, mengiyakan gimana. Cuman Kang Yuyu waktu itu udah bilang begini, kamu kan nggak ada kerjaan katanya, nggak kemana-mana ini, kamu kan belum kerja, ya udah temenin saya dulu katanya. Nah bahkan saya sampai mau nganter beliau beli baju, beli sepatu. Saya juga sama sekali tidak tahu tujuannya itu untuk apa, saya sama sekali tidak tahu. Di antaranya yang saya tahu, belanjanya itu beliau belanja sepatu, belanja sendal, belanja baju wanita gitu. Iya, baju wanita. Semua pakaian tuh pakai wanita. Sepatu, sendal, itu sendal wanita, sepatu 1 setel, sendal 1 setel, dalaman wanita, terus baju wanita, gamis, termasuk istilahnya alat make up gitu. Nah saya sama sekali tidak tahu. Dan terakhir beliau itu beli spray warna hijau, dan kain warna hijau. Nah ya singkat kata itu pembelanjaannya dipak lah ya sama Kang Yuyu, dipakai dus segala macam gitu ya. Nah tibalah waktu itu hari Kamis. Nah sebelum hari Kamis kan hari Rabu nih. Rabu malamnya itu Kang Yuyu main ke rumah saya, ngobrol sama orang tua saya gitu ya. Beliau, orang tua saya nggak tahu kalau misalkan Kang Yuyu mau melakukan hal seperti itu, nggak tahu. Karena Kang Yuyu main ke rumah saya itu hanya sebatas istilahnya main, dan tidak ada sangkutannya dengan aktivitas Kang Yuyu pergi ke salah satu kota itu. Sama saya nggak ada. Nah cuman pas begitu pulang dia panggil saya, besok ya jangan lupa antar
kita berangkat dari sini kita jam 8 aja. Oke lah, kita berangkat. Oke, kata saya. Ya, tibalah besoknya hari Kamis ya Bang ya. Pas hari Kamis kita berangkat jam 8 nih dari rumah. Sama, kita pakai motor juga ke sana. Perjalanan kurang lebih 2 sampai 3 jam lah. Kalau santai ya bisa 3 jam lebih, kalau nggak berhenti-berhenti kita 2 jam juga nyampe gitu. Nah, kita berangkat jam 8, nyampe sana sekitar jam 11 siang gitu ya. Sebelum zuhur kita udah nyampe di sana. Nah, ketemulah sama Mbah Nono tersebut gitu ya, ke rumahnya Mbah Nono. Ngobrol-ngobrol, apa yang diobrolin saya sama sekali tidak tahu, karena Kang Yoyo itu masuk ke dalam rumahnya dan saya hanya duduk di teras rumahnya beliau gitu. Saya sama sekali tidak masuk, dan apa yang diobrolin sama Kang Yoyo sama Mbah Nono itu sama sekali saya tidak tahu. Nah, lepas itu tibalah Kang Yoyo itu masuk ke kamar Mbah Nono gitu ya. Saya lihat, wah ini masuk ke kamar, kata saya. Saya lihat kan dari di teras gitu. Jadi ngobrolnya tuh Kang Yoyo itu pindah ke kamar yang asalnya di ruang tengah, itu pindah ke kamar. Nah, apalagi kan sangat, kalau sudah pindah ke kamar lebih privasi mungkin ya Bang ya. Nah, gak lama kemudian Kang Yoyo keluar dan nyamperin saya. Harus nunggu katanya sekitar jam 9 malam. Mau ngapain katanya? Dia bilangnya mau tirakat katanya. Mau tirakat. Terus kita pulang kapan? Saya bilang. Ya paling besok katanya. Ya udahlah, gimana? Nggak apa-apa saya bilang. Paling saya tidur di sini. Enggak, jangan tidur katanya. Mendingan kita ikut aja ke sana katanya. Kita ikut tirakat. Tirakatnya di mana? Di tempat yang kemarin. Yang waktu kita ke sana waktu hari Senin gitu. Nah, ya udahlah kita ikut aja. Nggak apa-apa kata saya. Nah, itu kan waktu itu sekitar jam 2 lah ya. Menunggu jam 9 malam itu lumayan lama ya gitu. Jam 9 malam itu lumayan lama. Nah, di situ saya ngobrol sama, kebetulan di situ ada tamu juga gitu ya. Cuman ya yang saya tahu tamunya itu ya seperti mau cari apalah ya istilah katanya cari solusi gitu ya, mungkin bertanya gitu, karena Mbah Nono itu mungkin dianggap orang pintar lah, orang sakti gitu, dukun lah ibarat katanya. Nah, tibalah waktu itu jam 9 malam. Nah, jam 9 malam. Nah, kami bertiga sama Mbah Nono pergi ke sana. Nah, karena Mbah Nono waktu itu gak ada yang nemenin, jadi kami jadi berempat. Jadi kami naik motor. Saya sama Kang Yoyo, Mbah Nono sama nggak tahu saudaranya, nggak tahu siapa ya gitu, berdua. Pergilah kami naik motor gitu ya. Nah, setelah sampai di salah satu tempat, kami berempat itu ya, 2 motor itu sampai di salah satu tempat. Kang Yoyo sama Mbah Nono jalan kaki. Saya yang sama saudaranya Mbah Nono itu menunggu di jalan gitu, karena kalau motor kan tidak bisa masuk ke jalan, karena kan jalannya jalan, istilahnya jalan kecil gitu. Kalau ini mah ini sawah kan suka ada jalannya gitu, jadi kan nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin masuk motor. Pas itu saya kan aktivitas ataupun apa yang dilakukan Kang Yoyo sama Mbah Nono di tempat yang kemarin kami ke tempat itu, saya sama sekali tidak tahu kan, karena saya sama saudaranya Mbah Nono itu nunggu di jalan. Nah, sekitar jam 11 lebih lah, hampir jam setengah 12, kalau setengah 12 tibalah Pak Nono sama Kang Yoyo itu datang ke kita gitu, datang nyamperin kita. Ternyata sudah beres katanya. Kami balik lagi ke rumah Mbah Nono gitu. Nah, karena waktu itu sekitar jam 1 lebih, kami tangguhkan untuk pulang itu di hari besok gitu. Jadi besok pagi kita balik ke kota kami gitu. Ya, saya tidur di situ sama Kang Yoyo, tidak ada kejanggalan sama sekali. Cuman yang saya tahu
ketika pulang dari gua tersebut, Kang Yuyu sama Mbah Nono itu berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, dan apa yang diobrolin saya sama sekali tidak tahu, sama sekali saya tidak tahu. Tibalah hari besok, hari Jumatnya berarti ya, hari Jumatnya. Nah, hari Jumatnya kami pulang ke kota kami gitu ya. Biasa perjalanan kurang lebih 2 sampai 3 jam. Bahkan kami bisa sampai waktu itu sampai jam 11 lebih lah di rumah Kang Yuyu. Nah, setelah nyampe di rumah Kang Yuyu bilang sama saya gitu ya, terima kasih katanya telah mengantar saya seperti itu. Saya bilang ya mudah-mudahan Kang hasil apa yang dimaksud, saya bilang. Cuman yang saya tahu, saya tidak tahu lebih jauh gitu ya, apa yang dilakukan Kang Yuyu sama Mbah Nono, saya sama sekali tidak tahu. Cuman karena waktu itu Kang Yuyu bilang terima kasih sama saya, mungkin karena jasa saya mengantar, ya saya ucapin ya sama-sama, saya bilang gitu ya. Nah, tidak lama kemudian kan saya ada panggilan kerja Bang ya di Bandung waktu itu. Jadi saya kurang tahu perkembangan Kang Yuyu gitu ya, karena kan saya jarang pulang. Nah, beberapa bulan saya kan udah kurang lebih 4-5 bulan bekerja di Bandung. Saya kan pulang ke kampung saya itu, ke kampung saya, dan saya ketemu sama Kang Yuyu gitu, sama Kang Yuyu ketemu. Ketika saya ketemu sama Kang Yuyu, ya Kang Yuyu ngucapin beberapa kali terima kasih sama saya kalau beliau itu sudah berhasil. Sama sekali saya tidak tahu Bang, yang dimaksud dia berhasil itu seperti apa, sama sekali saya tidak tahu. Cuman beberapa kali Kang Yuyu ngomong terima kasih ya katanya, karena saya udah berhasil katanya, usaha saya udah lumayan meningkat. Nah, dengar kabar dari orang tua saya, emang betul Kang Yuyu itu usahanya naik lagi. Bahkan dengar kabar dia punya beberapa ruko gitu, jadi ruko yang dijadikan tempat servis motor gitu ya. Jadi saya dengar juga bukan dari Kang Yuyunya sendiri, saya dengar dari orang tua saya, dari tetangga juga, oh sekarang mah maju lagi, alhamdulillah saya bilang. Saya sama sekali tidak ada sangkut, tidak ada apa istilahnya nyambung ke situ gitu. Yang saya tahu mungkin lah usaha beliau lah lagi naik daun gitu. Saya tidak lost komunikasi lah sama Kang Yuyu. Pergi lagi saya ke Bandung gitu ya. Nah, setelah beberapa bulan, kurang lebih 1 tahun waktu itu, 1 tahun. Karena kalau kerja kan nggak mungkin kita pulang pergi ke tempat tinggal saya ya Bang ya kita. Jadi otomatis ya kalau libur paling sebulan sekali, itu pun nggak lama gitu ya. Kalau nggak 2 bulan sekali, itu pun nggak lama. Nah, waktu itu kurang lebih saya udah 1 tahun bekerja di Bandung itu. Saya pulang ke kampung saya nemuin Kang Yuyu gitu. Emang kenapa saya nemuin beliau, karena dekat lah. Jadi bukannya hanya sekadar ingin saya ini datang ke sini, bukan. Jadi karena istilahnya kehadiran saya di kampung itu tuh Kang Yuyu itu tahu gitu kalau saya itu ada gitu, karena saking dekatnya gitu. Nah, setelah itu kapan katanya pulang lagi ke Bandung, kata Kang Yuyu nanya seperti itu. Ya paling 2-3 hari lagi lah saya pergi lagi ke Bandung, saya bilang. Oh ya udah, nanti kalau mau ke Bandung mampir dulu ke sini. Oh ya siap. Wah, hari ini mau ngasih bekal, kata saya tuh dalam hati itu. Nah, saya tibalah waktu yang ditentukan, saya balik lagi untuk kerja ke Bandung ya Bang ya. Ya saya ngobrol dulu, besok saya berangkat ke Bandung Kang, kata saya tuh mau pergi lagi, mau kerja lagi, saya bilang. Oh, gak lama kemudian beliau ngasih duit. Duitnya itu saya masih ingat waktu itu, duit 20 ribuan 5 lembar Bang. Duit 50 ribuan 2 lembar. Saya masih ingat waktu itu. Nah, saya oh makasih ya tuh, saya bilang. Nah, saya taruh kan di saku kemeja saya di sini. Cuman ketika saya taruh duit di situ,
ke meja saya dan uang itu tercium bau melati. Wangi bener, wangi bunga melati, bener-bener wangi gitu. Nah, saya kan agak sedikit takut ya gitu. Loh, kok seperti ini gitu. Nah, saking saya nggak mau pakai uang itu, berbulan-bulan uang itu belum saya apa-apain, Bang. Bahkan sama saya ditaruh di lemari di bawah tumpukan baju. Itu tumpukan baju wangi melati, Bang. Tumpukan baju itu. Nah, suatu hari udah berjalan beberapa lama gitu ya, udah berapa bulan, saya pulang lagi ke kampung saya gitu karena libur kerja. Wah, benar, terdengar itu Kang Yuyu itu usahanya semakin melejit. Waktu itu saya pulang, saya tidak ketemu sama beliau. Saya pulang lagi ke Bandung. Uang itu saya taruh di situ masih ada, Bang. Enggak hilang, enggak, Pak. Karena mungkin pikir saya, itu uang benar gitu ya, uang benar, dan cuman hanya disemprot minyak melati lah gitu, mungkin gitu ya. Saya tidak sungudon lah. Nah, lepas itu saya kan dibawa di lemari itu, lemari plastiknya ada Qurannya. Saya taruh di Quran, Bang. Si duit tersebut, si uang itu yang 20 ribuan 5 lembar, yang 50 ribuan 2 lembar itu saya taruh di Quran, saya taruh. Nah, karena saya suka ya, daripada bengong saya ngaji 1 ayat 2 ayat lah gitu. Karena saya ngekos waktu itu di tempat kerja itu sendiri, Bang. Nah, beberapa hari kemudian saya mau buka lagi itu Quran, Bang. Itu duit udah jadi daun sirih, Bang. Ini asli beneran, saya ibarat katanya ya, saya seumur hidup yang pertama dan yang terakhir saya menemukan seperti itu. Gila. Itu jadi uang itu daun sirih itu 7 lembar. Itu persis 7 lembar itu uang 20 ribuan 5 lembar kan. Uang 50 ribu 2 lembar. Karena dikasih sama Kang Yuyu itu uang jadi sirih, Bang, daun sirih. Sirihnya daun sirih yang udah kering. Asli, Bang, saya benar. Dari situ saya, waduh, gak beres, saya bilang dalam hati saya. Nah, dari situ saya bawa uang itu, saya masukin plastik yang ngepas buat itu, saya taruh situ. Saya ingin secepatnya pulang, nunggu kapan saya libur kerja gitu. Karena waktu itu dari Bandung ke tempat tinggal saya itu lumayan jauh gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya libur 1 hari itu percuma kita balik gitu. Jadi kalau kita ngambil libur itu minimal 3 hari lah baru kita balik gitu. Nah, saya ingin, aduh. Nah, tibalah waktu itu jatah libur 2 hari. Nah, dibawa duit daun sirih itu saya bawa gitu ya. Saya bawa ke kampung saya. Nah, saya bilang ke senior saya, boleh dibilang senior lah gitu ya. Ke senior saya dalam artian kalau di kami itu istilah senior itu guru atau ustadz yang dituakan lah gitu ya. Ke senior saya kasih tahu, saya kasih unjuk bahwa saya dikasih duit sama seseorang dan duit itu berubah menjadi seperti ini. Dia juga langsung bengong, Bang. Waduh, katanya. Udah sekarang gini aja. Itu buang daun sirih itu buang di sungai yang ngalir. Ya saya ikutilah petunjuk beliau, saya buang gitu. Saya buang. Nah, saya buang tidak ada kejadian janggal seperti apa gitu, nggak ada, saya buang gitu ya. Dan saya tidak bilang ke siapapun gitu ya. Sebelum kejadian terjadi sesuatu itu saya nggak bilang bahwa saya menemukan, bahwa saya dikasih duit sama Kang Yuyu dan duitnya itu jadi daun sirih, tidak saya ombar gitu ya, tidak saya utarakan ke siapapun juga. Nah, selang beberapa bulan, beberapa tahun lah, waktu itu menginjak ke tahun 97. Jadi kurang lebih udah berjalan hampir beberapa tahun lah ya. Usaha Kang Yuyu semakin melejit, istilahnya ruko
di mana-mana gitu ya, ruko di mana-mana gitu ya. Terus apa istilahnya, bengkel motornya juga dia boleh dibilang sukses gitu. Nah pada waktu itu tibalah waktu saya tuh cuti ini apa istilahnya, cuti lama gitu ya, dan ketemu sama Kang Yuyu gitu, Kenapa saya sering ketemu, karena kan rumahnya berdekatan gitu ya. Betul. Dekat gitu ya. Nah karena waktu itu cuti saya lumayan lama gitu ya, antara 1 minggu, saya ngobrol sampai malam, sampai apa sama Kang Yuyu itu, di rumah Kang Yuyu. Karena ya beliau itu baiklah ke anak-anak, ke situ baiklah gitu, rokok, kopi segala macam lah gitu ya, kalau ditemenin itu. Karena di rumahnya tuh beliau tuh sendiri gitu, udah nggak ada anak bininya gitu, udah nggak ada. Karena kan bininya waktu itu minta pisah gitu, pergi gitu. Nah saya sempat ngobrol seperti ini gitu sama Kang Yuyu. Kang, saya tanya, ini kan Akang sempat ngomong sama saya kalau misalkan Akang itu berhasil karena sababiahnya atau karena sebabnya si Putri gitu. Kan sempat dia bilang seperti itu katanya, karena diantar sama saya ke kota X itu ya, ke kota tersebut, dan berhasil. Nah saya ingin tahu Kang, berhasilnya itu seperti apa gitu ya. Kang Yuyu dengan ininya apa, dengan senang hatinya, kayak yang senang hati ataupun ya udah, kalau misalkan kamu pingin tahu katanya, tidurlah kamu di sini malam Senin, kata beliau itu. Waktu itu saya malam Minggu di situ. Ya udahlah, saya besok malam Senin saya tidur di sini, saya bilang. Nah, malam Senin saya tidur di situ, di sini kata saya. Ya udah. Tibalah waktu itu malam Senin, hari Minggu malam Senin. Minggu sore malam-malam saya main ke situ, saya ngobrol, tidurlah saya di situ. Kang Yuyu bilang, nanti kalau saya masuk ke sini, katanya ke kamar ini, kalau mau tidur mah tidur aja, katanya di sini. Kalau saya mau ada kerjaan, katanya. Dan kalau misalkan ingin pembuktian besok aja, katanya. Tapi jangan ganggu saya. Emang ternyata 4 tahun yang lalu itu kayaknya gitu, Kang Yuyu itu disuruh sama Mbah Nono itu menyediakan kamar khusus Bang, setiap malam Senin. Nah, setiap malam Senin. Nah, saya tidak menaruh curiga ataupun apa gitu. Seperti biasanya, saya masuk ke kamar sekitar jam 9, saya udah mau tidur, sudah ngantuk. Tidak ada kejanggalan seperti apa gitu. Saya tidur di situ. Nah, sekitar jam 1 lebih, waktu itu jam 1-an lah. Karena kamar saya sama kamar Kang Yuyu itu bersampingan gitu ya. Maksudnya kamar yang ditidurin sama saya itu sama kamar Kang Yuyu itu berdampingan. Seakan-akan terdengar suara obrolan gitu ya, suara ngobrol gitu. Karena apa? Karena kan kalau malam sunyi itu suara jam juga kan terdengar ya Bang ya, tek 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 gitu, apalagi ini suara ngobrol gitu. Nah, saya kan mungkin Kang Yuyu bawa cewek gitu ya, karena beliau istilahnya single gitu ya. Saya tidak berpikir kemana-kemana ataupun mungkin dia lagi kesepian ataupun cari teman apa gimana. Pas saya sekitar jam 1 malam ya istilah kita mah jam 1 malam, padahal kan jam 1 pagi ya Bang ya. Kita itu pingin pipis gitu ya, ke kamar mandi gitu. Nah, saya kok masih terdengar suara obrolan sama seperti yang manja-manjaan gitu Bang. Seperti gimana lah layaknya, mohon maaf ya, hubungan ini HB gitu. Seakan-akan gimana lah, mendesah gitu, seakan seperti yang menikmati gitu. Nah,
Saya kan gejolak muda saya itu kan rasa keingintahuan gitu ya. Saya intip bang dari lubang kunci. Sepulang saya dari kamar mandi itu saya mendengar suara itu dan saya intip dari lubang kunci. Ternyata apa coba? Lagi dililit ular bang. Hah? Dililit ular. Padahal yang saya dengar itu desahan seperti yang menikmati gitu, menikmati hubungan intim. Padahal pada kenyataannya itu dililit ular gitu. Ular? Asli bang, saya tidak istilahnya seumur hidup saya sampai saya usia sekarang 50, seumur hidup saya baru sekali-kalinya saya melihat hal seperti itu bang. Gitu. Dan mudah-mudahan saya jangan melihat lagi gitu, karena saya waktu itu takutnya benar-benar takut yang benar-benar takut gitu. Karena seumur hidup saya baru melihat ular segede seperti itu, gedenya minta ampun gitu. Itu dililit ular, tapi Kang Yuyu itu seperti yang menikmati. Kalau dalam posisi Kang Yuyu itu terlentang, tapi sebuah badannya dililit, tapi beliau seperti yang menikmati. Disitulah saya istilahnya benar-benar kaget, sampai istilahnya jantung juga kan seperti mau copot lah istilahnya, saking kagetnya gitu waktu itu. Nah, saya tidak tahu kejadiannya seperti apa, cuman sekitar 5:30 pagi saya dibangunin sama Kang Yuyu. Tahu-taunya saya udah ada di tempat tidur gitu ya. Nah, saya bangun kaget karena yang membangunkan Kang Yuyu gitu. Nah, ketika terbangun, Kang Yuyu bilang udah nggak usah panik, nggak usah kaget katanya. Tadi malam kamu kan melihat sesuatu. Ya saya bilang iya, saya bilang. Udah jangan bicara ke orang lain, jangan banyak ngomong ke orang lain katanya. Cukup kamu aja yang tahu. Cukup kamu aja yang tahu. Ya udahlah kalau seperti itu mana. Kalau misalkan kamu pingin lihat buktinya, nanti saya liatin, kata Kang Yuyu. Ya saya yang tadinya saya benar-benar kaget ya turun menurun jadi nggak kaget gitu ya. Nah sekitar jam 6:30, ayo kita ke kamar, kata Kang Yuyu itu. Setelah ke kamar, yuk kita beresin katanya. Saya kan tidak tahu ya beresin apa gitu ya. Ternyata bang dibuka di spraynya itu dibuka itu berhamburan duit bang, berserakan duit. Itu duit 50.000 sama 20.000. Duit 50.000 sama duit 20.000. Itu berserakan. Bahkan saya dengan tangan saya sendiri menghitung itu uang kurang lebih 5.250.000. Itu uang saya hitung. Antara uang 50.000 sama uang 20.000. Cuman uangnya wangi melati. Singkat kata, udahlah, oh berarti seperti ini. Nah, saya yakin dalam diri bahwa ini perjalanan Kang Yuyu, perjalanan boleh dibilang perjalanan bejat lah gitu ya. Saya kan tidak mau apa istilahnya mengombar aib seseorang gitu ya, tidak mau ibarat katanya mengklaim itu adalah suatu kesalahan beliau, kalaupun saya tahu itu adalah hal yang salah gitu ya. Nah, singkat kata beberapa hari kemudian saya balik lagi kerja ke Bandung. Jarak kurang lebih 1 tahun setelah itu, kurang lebih lah 1 tahun. Biasa saya balik lagi ke kampung gitu ya, balik lagi ke kampung saya gitu. Pokoknya saya balik lagi ke kampung itu kalau cuti gitu ya. Nah terdengarlah kabar Kang Yuyu itu sakit. Kang Yuyu itu benar-benar sakit gitu ya. Dan sakitnya itu diagnosis dokter hanya kecapean. Padahal yang saya lihat itu beliau itu makan udah tidak masuk, minum juga pakai sendok gitu. Nah dari situ saya apa gitu penyebabnya gitunya, sampai-sampai orang tuanya Kang Yuyu bilang sama saya, yuk kita nyari ya boleh dibilang ustadz ya gitu, yang bisa siapa tahu bisa menyembuhkan beliau gitu. Nah dibawalah orang tua Kang Yuyu itu sama saya ke tempat
Ustadz boleh dibilang senior saya waktu itu gitu. Ngobrol-ngobrol. Nah, kami dikasih air ya waktu itu. Dikasih air. Saya kasih minum air itu sama Kang Yuyu pakai sendok karena Kang Yuyu udah sama sekali tidak bisa bangun, Bang. Udah tidak bisa bangun sama sekali, udah nggak bisa bangun. Cuman setelah saya kasih air yang ditetesin di mulutnya, itu kamarnya itu berubah bau busuk. Dan sumber baunya itu dari kelaminnya. Dari kelaminnya itu. Sampai kami juga, saya, orang tuanya Kang Yuyu, itu sampai mau muntah. Itu benar-benar bau gitu. Bau busuk kayak sampah gitu, gimana, bau benar-benar bau nyengat gitu. Setelah dikasih minum sama air itu gitu. Percaya atau nggak percaya itu mangga lah, terserah ya gitu. Cuman emang kejadiannya nyatanya seperti itu di luar nalar saya gitu. Dan setelah itu, setelah dikasihkan, sama sekali memang Kang Yuyu tidak bisa bangun gitu, sama sekali tidak bisa bangun. Beberapa hari kemudian, 2 hari kalau nggak salah, datanglah Pak Ustadz itu ke rumah Kang Yuyu tanpa dikasih tahu sama saya, tanpa dikasih tahu sama orang tuanya Kang Yuyu. Beliau bilang sama orang tuanya Kang Yuyu, kalau Kang Yuyu ini punya perjanjian gaib yang berdampak pada kematian. Gitu. Kenapa saya tahu kata Ustadz itu? Karena setelah saya ngasih air, saya diteror sama sosok yang dinikahi sama Kang Yuyu tersebut. Jadi ibarat katanya ikut campur lah gitu. Si Ustadz tersebut itu ngomong bahwa karena ikut campur dengan kejadian ini gitu. Nah, setelah itu kita habis maghrib, saya Kang Yuyu, saya Ustadz itu, orang tuanya Kang Yuyu, kami berempat itu berada di ruangan Kang Yuyu, di kamar lah gitu, di kamar Kang Yuyu. Bukan kamar tempat ritualnya Kang Yuyu, beda lagi ini. Di kamar tempatnya Kang Yuyu sakit gitu. Dia terbaring gitu ya. Nah, Pak Ustadz bilang seperti ini. Ayo kita semuanya baca apa yang kalian bisa, katanya. Dan bila saya kasih apa istilahnya air, tolong jangan sekali-kali bila melihat sesuatu abaikan dan fokus terus berzikir gitu. Nah, kami dikasihlah air waktu itu sama Pak Ustadz itu, kami minum semuanya. Kami berempat berzikir lah. Kami berempat berzikir. Ternyata percaya atau enggak gitu ya, Kang Yuyu tersebut kami melihat dirantai, Bang. Kang Yuyu tersebut dirantai. Jadi kami berempat itu melihat bahwa Kang Yuyu itu berada di salah satu ruangan dirantai. Kami berjalan seakan-akan berempat itu seakan-akan berjalan, walaupun kami keadaannya dalam keadaan duduk di sini bertiga lah, berempat sama Kang Yuyu, kan Kang Yuyu terbaring ya. Kami itu berjalan bertiga dan melihat kondisi Kang Yuyu itu dalam keadaan dirantai, kayak dipasung lah gitu. Itu nyata, Bang, dalam sebuah ruangan gitu. Nah, lepas itu kami berhenti berzikir, ya udah jelas lah kami ngobrol lagi sama Ustadz itu, sama orang tuanya Kang Yuyu. Dan Pak Ustadz juga bilang kalau ini ada mukjizat ataupun ibaratnya karomah dari Allah, mungkin Kang Yuyu bisa sembuh. Tapi kalau misalkan kami tidak bisa menyembuhkan, itu bukan kewenangan kami, katanya, kata Pak Ustadz tersebut. Beberapa hari kemudian Kang Yuyu meninggal. Nah, sepeninggalnya Kang Yuyu, 2-3 hari itu, waduh, di rumah itu benar-benar
gersang gitu di rumah Kang Yuyu itu. Bahkan saya pernah mendengar dari saudaranya yang tidur di rumah Kang Yuyu pasca pemakamannya, itu Kang Yuyu minta tolong. Iya. Bahwa minta tolongnya itu minta ingin disempurnakan. Nah, kami itu sama Pak Ustadz itu selama kurang lebih 1 bulan itu kami tetap di situ. Sampai sekitar jam 10 itu kami itu tetap di situ ngaji segala macam, bahkan bertambah orang itu ngaji segala macam. Karena pinginnya keluarganya Kang Yuyu itu kalau misalkan meninggallah dengan tenang gitu ya. Jangan sampai istilahnya meninggal tanpa tidak dengan istilahnya masih membayang-bayangi di dunia. Ternyata apa yang diobrolin sama Pak Kiai itu, Pak Ustadz itu, ternyata Kang Yuyu itu belum waktunya untuk meninggal. Jadi wallahu alam ya itu. Cuman Pak Ustadz bilang belum waktunya untuk meninggal. Nah, setelah kami melakukan pengajian segala macam di situ kurang lebih 1 bulan 2 bulan lah kami mengajukan pengajian, bahkan anak-anak santri juga kami undang semua gitu ya atas keinginan keluarga Kang Yuyu. Nah, disitulah kata Pak Kiai, katanya ini udah benar-benar meninggal. Jadi setelah kurang lebih 40 atau 50 hari lah, 2 bulan lebih, 2 bulan lah, bahwa Kang Yuyu itu udah benar-benar meninggal. Jadi selama ini kami khususnya saya, orang tuanya Kang Yuyu, termasuk orang tua saya dan termasuk Pak Ustadz meyakini bahwa Kang Yuyu itu sebenarnya belum meninggal. Masih dirantai. Masih dirantai. Cuman setelah beberapa kami melakukan pengajian lah segala macam, bahkan kamar tempat Kang Yuyu melakukan ritual juga kami bersihkan semua. Barulah katanya bahwa Kang Yuyu itu benar-benar meninggal. Seperti itu. Nah, setelah itu istilahnya keluarga Kang Yuyu itu udah lambat laun usahanya benar-benar menurun, dan saya juga merasa berdosa, Bang. Merasa berdosa itu karena jujur aja saya tidak tahu tujuannya kemana gitu ya Bang ya. Tujuannya kemana, yang saya tahu hanya Kang Yuyu itu meminta saya untuk mengantar beliau gitu. Kalau ujung-ujungnya seperti ini mungkin saya tidak akan mau Bang gitu. Jadi saya juga jujur gitu ya, merasa bersalah dan berdosa gitu. Kalaupun ujung-ujungnya saya istilahnya karena saya tahu gitu. Ujungnya saya tahu seperti ini, mungkin di awal saya nggak bakalan mau gitu. Mungkin itu Bang yang bisa saya utarakan. Mungkin saya sekarang bila mana keluarganya Kang Yuyu menonton ya, saya ucapkan mudah-mudahan anaknya sehat selalu Bang. Karena waktu itu anaknya tahun 97 itu usia anaknya itu usia 5 tahun. 5 tahun. Saya ucapkan mudah-mudahan kalau misalkan usahanya yang sukses. Amin. Gitu ya buat keluarga Kang Yuyu, mantan istrinya khususnya buat darah dagingnya Kang Yuyu gitu, karena kan Kang Yuyu punya anak kan. Mudah-mudahan lah anaknya itu yang jadi sukses. Amin. Gitu. Amin. Karena anaknya juga tahu siapa saya gitu. Ya, tahu. Oke. Kang, terima kasih banyak ya Kang. Sama-sama. Dan ya kita juga segenap tim dari Titik Koma juga turut berduka atas kejadian ini, dan kita juga turut mendoakan untuk almarhum ya, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya, dan untuk keluarga juga diberikan pintu sabar ya Kang ya. Amin. Karena lagi-lagi dengan ada kisah ini bukan bermaksud untuk mengukir luka lama, tapi hanya sebagai pembelajaran untuk kita semua yang masih ada ya Kang ya. Iya, betul. Bahwa kejadian seperti ini ada dan juga ada resikonya gitu Kang. Kang, berarti hasil dari perjanjian antara Kang Yuyu almarhum dengan bisa dibilang jin atau siluman ya? Iya, siluman. Setuju nggak ya? Jin atau siluman lah ya? Iya. Itu kan gagal ya? Gagal ya. Nah, itu harta-harta yang udah terbangun, terkumpul itu hilangkah atau masih ada? Oh, yang saya tahu waktu itu kan masih ada beberapa ruko ya, ruko dan
apa ya, bengkel motor, bengkel motor ya, itu hasilnya itu dikasihkan ke mantan istrinya, ke anaknya gitu dihibahkan ya, ya ke diwariskan lah anaknya. Cuman yang selama ini yang saya tahu yang paling gede itu mungkin dari penjualan ruko yang di kota gitu, yang di pusat kota, itu dihibahkan ke masjid kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Dan setelah itu ya nggak tahu, saya lost contact kan, karena saya lost contact juga ya sama keluarga mantan istrinya gitu, karena waktu itu orang tuanya juga nggak mau tidak mau ambil ini hartanya almarhum, karena mungkin ya itu ibarat katanya harta yang udah hasil pertemuan dari awal sama mantan istrinya. Ya udah ada haknya lah ya, iya. yang pasti lah ya. Iya. Oke. Seperti itu. Kang, terima kasih banyak ya Kang, sekali lagi Kang ya. Sama-sama. Sudah ya. membagikan kisahnya yang sangat bermanfaat sekali nih untuk kita semua yang ada nih tentunya nih. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Dan lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan atau punya pengalaman-pengalaman seru lainnya, kalian mau jadi narasumber seperti Kang Asrai, bisa langsung aja DM ke Instagram gue atau Instagramnya @titik_koma. Dan jangan lupa buat kalian warga Bogor harus mampir ke kafenya Kang Asrai di mana nih Kang? Di BNR. Di BNR. Nah, nantilah langsung DM ke orangnya langsung aja ya kalau mau tahu lokasinya. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Akang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.